5 tips dalam merakit PC. Yang pertama adalah ketahui dulu PC ini untuk apa nanti. Jadi yang paling penting itu kalian harus tahu PC ini nanti buat apa. Buat gaming, coding, ngedit video, 3D render. Ini penting banget terutama jika budget kalian itu terbatas karena kalian harus mengorbankan aspek tertentu biar maksimal. Dan ini juga berlaku untuk game yang akan kalian mainkan juga karena kebutuhan game itu beda-beda. Contohnya kayak Wukong lah. Pasti beda kayak sama game kayak Victoria 3 atau City Skylines kayak gitu. Jadi kalian harus perhatiin dulu maunya apa. Contohnya kalau game itu kayak kalau kalian main Colonization 67 atau Wukong, berarti kalian harus fokus lebih ke GPU-nya. Karena gamenya itu pakai Unreal Engine 5, jadi mereka itu berat banget di GPU. Dan CPU-nya asal cukup aja sih, nggak apa-apa kalau game kayak gitu. Atau kalau misalnya yang grand strategy kayak Victoria 3 tadi, Europa Universalis 5 atau Civilization, itu penting banget CPU-nya karena waktu late game, kalau CPU kalian nggak bagus, gamenya jadi melambat, jadi kalian main gamenya lebih dikit, jadi nggak enak. Terus kalau yang produktivitas, itu juga tergantung sama kerjaan produktivitasnya ya. Kalau coding, 3D rendering atau video editing kayak gitu, prioritasin CPU-nya aja. Dan sangat direkomendasiin sih pakai Nvidia ya, terutama kalau 3D atau video editing kayak gitu, karena ada CUDA dan fitur lainnya yang AMD itu nggak ada saingannya. Bahkan jika pakai Linux pun, driver Nvidia sekarang udah jauh lebih mending daripada beberapa tahun lalu, walaupun masih direkomendasikan pakai AMD ya. Dan satu-satunya alasan yang valid banget pakai AMD itu kalau di Windows, itu kalau kalian butuh VRAM yang gede banget. Karena biasanya GPU AMD itu punya VRAM yang lebih gede di harga yang sama. Gitu aja. Yang kedua, jangan beli PSU kacangan. Ini udah sering banget diulang-ulang, tapi ini penting banget emang karena resikonya itu PC kalian ngebul dan bawa mati komponen lain di PC kalian. Jadi jangan beli PSU murahan. Aku rekomendasiin banget sih buat cek PSU tier list yang akan aku taruh link di deskripsinya nanti. Pedoman umumnya sih cari ya yang minimal C tier itu. Ada kok yang nggak mahal-mahal banget tapi masih aman. Dan tambahan juga, jangan beli ukuran PSU yang terlalu gede untuk build kalian. Kayak 850 watt atau 1000 watt. Kalau komponennya nggak butuh. Bukan karena mereka akan boros daya ya. Mereka cuma narik yang dibutuhkan komponennya aja. Tapi yang paling penting itu buang duit aja. Yang ketiga, cek kelistrikan rumah kalian. Ya ini seharusnya udah jelas sih. Tapi masih banyak yang lupa. Cek dulu dayanya di rumah itu berapa. Kalau 450, mending doa aja. Soalnya aku ada temennya rumahnya itu masih pakai 450. Terus tiap dia pulang kampung dan ngecas laptopnya, kadang listriknya itu mati karena nggak kuat. Itu lab gaming doang loh. Gimana kalau PC yang dayanya jauh lebih gede? Kalau 900 juga itu masih hati-hati. Terutama jika banyak elektronik yang pakai daya banyak di rumah. Kayak kulkas atau rice cooker gitu. Jadi aku saranin sih kalau emang punya PC dan rumahnya masih 900 watt kayak gitu, jangan nyalain PC-nya waktu lagi masak nasi. Yang keempat, jangan kebanyakan beli RAM. Ini relevan banget dengan krisis RAM sekarang. Jadi kalian mending beli RAM secukupnya aja, jangan beli RAM yang kelebihan. Karena RAM itu bukan sesuatu yang kalian beli, kapasitasnya lebih gede atau lebih kenceng akan selalu bagus. Jadi misal kalian main game gitu, streaming dan buka beberapa tab di browser, sekaligus bareng semua itu, RAM 64 GB itu kemungkinan besar nggak akan ada bedanya dengan RAM 32 GB. Atau bahkan 16 GB jika gamenya itu nggak pakai banyak RAM. Karena efek kekurangan RAM itu baru kerasa kalau RAM-nya habis. Tapi kalau masih ada ruang, bahkan jika mepet 80-90% gitu, kalian nggak akan ngerasain PC kalian melambat. Dan untuk speed-nya, itu sweet spot-nya atau titik yang pas lah intinya. Itu untuk DDR4 itu di 3200 MHz dan kalau DDR5 itu 6400 MHz. Ya CPU Intel bisa sih didorong di atas itu. Performanya masih naik walaupun nggak banyak. Terutama seri Arrow Lake generasi sekarang itu. Tapi kalau AMD, kalian antara dapat performa yang sama atau bahkan turun dibandingkan DDR5 6400. Karena AMD itu
lebih sensitif soal RAM. Jadi saranku jangan beli RAM mahal-mahal kalau kalian bukan sultan. Yang terakhir, jangan terhasut speed SSD sampai 10 gigabyte per second atau 12 gigabyte per second kayak gitu. Karena kecuali kalau kalian sering pindahin file gede dengan ukuran puluhan atau ratusan giga, kalian nggak akan bisa ngerasain upgrade-nya dari Gen 3 yang speed-nya maksimal 3.500 megabyte per second dan Gen 5 yang bisa sampai 10.000 megabyte per second. Simpelnya analoginya tuh kayak gini, PCI Gen 3 itu motor kayak Vario gitulah yang Matic gitu. Sedangkan Gen 5 itu Ferrari SF90. Ya secara teknis sih si SF90 itu jauh banget performanya dibandingin dengan Vario. Tapi dalam keseharian mereka tetap terbatas oleh lalu lintas, jalan, dan aturan. Dan akhirnya kedua kendaraan itu sama aja kecepatannya di jalan. Kalian cuma bisa ngerasain performa maksimalnya itu di track atau jalan kosong. Dan ini sama dengan SSD Gen 3 dan Gen 5. Mereka cuma bisa dirasain maksimalnya waktu copy file. Jadi SSD Gen 5 itu lebih mahal, lebih panas, karena mereka butuh heatsink, dan nggak kerasa kalau kalian nggak copy file gede-gede seharian, kayak gitu. Mending beli Gen 3 atau 4, dengan harga yang lebih murah, tapi kapasitas lebih gede, jadi kalian bisa nyimpen koleksi bacol kalian dalam kualitas 4K yang lebih banyak. Oke, jadi itu aja untuk kali ini. Like kalau Anda suka. Komen tips lain apa yang kalian rekomendasikan untuk yang mau build PC dan apa yang harus aku bahas di video berikutnya. Subscribe, itu aja. Bye-bye.